Semua isi konten yang Anda dengar merupakan ekspresi opini pribadi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan yang dikhususkan untuk kalangan sendiri. Dilarang keras untuk mengedit, memotong, ataupun menambahkan isi dari audio tersebut. Oh
tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus Sang Raja. Haleluya. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk apa yang Tuhan buat sampai hari ini. Kami percaya sesuatu yang ilahi sedang terus Tuhan bangun dalam hidup kami. Engkau sedang terus membawa kami semakin intens berinteraksi dengan realitas sorga. Biarlah kami menikmati di dalam kehidupan sehari-hari kami hari-hari sorga di atas muka bumi ini. Dan hamba berdoa pada hari ini, pada perayaan kelahiran Yesus, kami terus alami sebagaimana para gembala berinteraksi, mengalami interaksi dengan para malaikat. Engkau juga membawa para malaikatmu untuk mulai berinteraksi dengan kami. Dan hari ini Tuhan, aku minta roh hikmat, roh pewahyuan, roh pengenalan akan Tuhan, terus Tuhan curahkan, Tuhan limpahkan di tengah kami. Ajar kami dari firman-Mu, dan biarlah Engkau bukakan jalan-jalan-Mu bagi kami. Kami terima pengertian-pengertian firman di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk, saya mau saudara bisa kasih salam dulu satu sama lain. 2-3 orang. Come on, silakan boleh lihat kanan kirimu, beri salam satu sama lain. 2-3 orang. Haleluya. Dan sebelum duduk juga, saya mau kita bisa membuat deklarasi bersama-sama. Setuju, amin? Haleluya. Katakan dengan suara yang keras, hari ini aku buka hidupku untuk kuasa firman dilepaskan atas hidupku. Aku percaya setiap firman yang Tuhan lepaskan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Setiap firman itu akan memastikan terjadinya terobosan, terjadinya perubahan, terjadinya kemenangan dalam hidupku. Hari-hariku ke depan akan terus dibangun dengan kuasa firman. Hari-hariku ke depan akan terus alami interaksi dengan realitas sorga, bahkan dengan makhluk-makhluk sorgawi. Semakin intens, semakin nyata, semakin sering, semakin kuat terjadi dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Walaupun pada hari ini kita merayakan perayaan Natal, tapi saya akan tetap melanjutkan message yang saya bagikan minggu-minggu sebelumnya. Is it okay?
Oke nggak oke, pokoknya harus oke. Karena saya percaya inilah yang sangat penting, yang harus kita bangun dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Dalam kita menjalani hari-hari kita di atas muka bumi ini, tanpa kita mengalami interaksi dengan dimensi sorgawi, tanpa kita alami interaksi dengan makhluk-makhluk sorgawi, saudara akan mendapati perjalanan sehari-hari kita akan terasa sangat berat, sangat sulit, dan sangat susah. Tapi bersama dengan Tuhan, katakan sama-sama, bersama dengan Tuhan, kita akan alami perkara-perkara besar. Dan bahkan bersama dengan Tuhan, Dia memampukan aku melakukan perkara-perkara besar. Yang setuju katakan amin. Amin. Alkitab menceritakan pada waktu Yesus dilahirkan, para malaikat Tuhan, kembali makhluk-makhluk sorgawi, secara nyata berinteraksi dengan para gembala yang ada di padang. Betul ya? Bahkan kita mendapati dari proses awal sebelum Tuhan mengutus malaikat Gabriel kepada Maria, Tuhan sudah utus Gabriel kepada Imam Zakaria, orang tua Yohanes Pembaptis. Untuk apa? Untuk menyatakan interaksi, menyatakan firman. Ada interaksi ilahi yang terus terjadi antara makhluk-makhluk sorgawi dengan umat manusia yang ada di atas muka bumi ini. Setuju amin? Bahkan kalau saudara membaca dalam Matius pasal yang pertama, coba saya mengajak untuk kita bisa melihat Matius pasal yang pertama. Karena hari ini perayaan Natal, saya ambil ayat-ayat tentang kelahiran Yesus. Ayat yang ke-18, Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mana suaranya? Ayo baca yang keras ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Stop dulu di sini. Interaksi yang terjadi antara makhluk-makhluk sorgawi dengan umat manusia terjadi sangat real. Salah satu di antaranya ketika pada waktu itu Yusuf mendapati, loh kok Maria menyatakan hamil. Sementara mereka belum menikah, sudah bertunangan, tapi terus hidup dalam kekudusan dan menjagai diri sampai hari pernikahan. Tapi didapati Yusuf merasa Maria sudah curang padanya. Karena hamil, padahal dia tidak melakukan apapun juga. Ketika Yusuf berniat menceraikan Maria, karena Yusuf ini orang yang tulus, Alkitab tuliskan, orang yang tulus hatinya, orang yang baik, tidak pernah punya niat jahat, sudah dicurangi pun dia tidak mau membalas. Loh, kalau mau dia pasti patah hati kan. Begitu ketahuan cewek yang dicintai yang sudah dipertunangkan, lah kok tahu-tahu datang bilang hamil. Itu sakit hatinya, dunia serasa runtuh. Tapi karena Yusuf orang yang tulus hati, Alkitab tuliskan. Dan Yusuf Tuhan tetapkan untuk ikut ambil bagian di dalam karya kelahiran Yesus di atas muka bumi ini. Karena kalau Maria ditolak oleh Yusuf, seluruh kampung bisa seret dia keluar kota untuk dilempari batu sampai mati. Tapi tindakan Yusuf mentaati arahan dari Tuhan lewat malaikat, mengambil Maria menjadi istrinya, menyelamatkan Maria dan bayi Yesus yang dalam kandungan, tapi secara otomatis merusak nama baiknya Yusuf.
Tapi tindakan Yusuf mengayomi Maria adalah sebuah tindakan yang hanya akan bisa dilakukan kalau bukan karena arahan Tuhan. Mustahil. Karena ini resikonya nama baik Yusuf sendiri. Dianggapnya gimana sih kamu Yusuf tidak bisa menjaga diri? Sudah tinggal tunggu hari pernikahan, kenapa nggak tungguin aja? Tapi Alkitab menceritakan, Tuhan mengutus seorang malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan memberitahukan kepada Yusuf bahwa anak dalam kandungan Maria adalah betul-betul dari Roh Kudus. Kembali interaksi dengan makhluk-makhluk sorgawi, interaksi dengan dimensi sorgawi akan mengkondisikan saudara selalu mengambil keputusan secara akurat. Seringkali hidup kita akan jungkir balik, akan mengalami kerusakan karena keputusan keliru yang kita buat. Ada orang di sini. Bahkan seringkali kita bisa berkata dunia ini menjadi rusak karena ada orang-orang yang punya pengaruh, punya kuasa, punya kekuasaan, tapi pengambilan keputusannya jelek sekali. Sehingga menciptakan kerusakan dan kesengsaraan bagi banyak orang. Ada orang di sini. Tapi saya percaya, sama seperti dunia ini rusak karena keputusan-keputusan manusia. Dunia ini, katakan dunia ini akan dipulihkan, akan diperbaharui juga oleh karena keputusan-keputusan yang akurat dari manusia. Setuju, amin? Karenanya saya yakin ini waktunya, bilang ini waktunya. Kuasa firman, kuasa Roh Kudus terus bekerja dalam hidupku, membangun kesadaran akan realita Tuhan. Sehingga apapun keputusan yang harus aku buat selalu selaras dengan firman dan agenda Tuhan. Sehingga lewat keputusan-keputusanku, orang yang berkaitan dengan hidupku akan selalu mengalami ada terobosan ilahi, ada jamahan Tuhan, ada realita Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Dunia ini menjadi lebih baik karena aku membuat keputusan-keputusan yang selaras dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lalu Matius mengutip di dalam ayat yang ke-22 dan ayat 23 terhadap peristiwa yang terjadi dalam ayat 18 sampai 21. Di mana makhluk sorgawi, malaikat Tuhan datang dalam hidup Yusuf, mempengaruhi pengambilan keputusan Yusuf. Matius menuliskan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebagai penggenapan nubuatan firman Tuhan. Ayat 22 dan 23, mari kita baca. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang dikutip oleh Matius. Sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebetulnya adalah kutipan nubuatan dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Nah, kalau saudara membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, saudara mendapati di sana kondisi kerajaan Yehuda dan Raja Ahaz bersama dengan seluruh penduduk kerajaan Yehuda itu kondisinya sedang dalam situasi yang mencekam. Karena kerajaan Aram dan kerajaan Israel sedang berkolaborasi untuk mengepung dan berniat menghancurkan kerajaan Yehuda. Jadi mereka sedang ada di ambang perang besar. Kondisinya mencekam, kondisinya menakutkan, kondisinya membuat, kalau saudara baca dalam ayat yang kedua, Yesaya 7 ayat yang kedua, Alkitab menuliskan Raja Ahaz, raja kerajaan Yehuda,
dan hati seluruh penduduk kerajaan Yehuda itu seperti pohon yang ditiup oleh angin. Hatinya ketakutan luar biasa. Coba kita baca ayat yang kedua. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Saking takutnya, digambarkan seperti pohon-pohon di hutan yang bergoyang ditiup angin. Tapi pada waktu itu Alkitab menuliskan Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk datang kepada Raja Ahaz dan memberitahukan sebuah pesan firman. Jangan takut. Mereka boleh berkumpul, mereka boleh bersehati untuk memerangi engkau. Tapi niat mereka tidak akan berhasil. Tapi hati Raja Ahaz masih tetap kecut. Dia mendapati kondisi, keadaan, lingkungan, data, dan fakta lahiriah yang dia lihat menguasai pikiran dan hatinya sedemikian rupa. Sehingga dia sulit untuk bisa percaya. Rasanya seperti nggak masuk akal buat Raja Ahaz. Itu sebabnya keluarlah nubuatan dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 tadi. Kita membaca dalam ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lalu dijelaskan oleh Matius dalam Matius 1 tadi. Yang berarti Allah menyertai kita. Dari ayat-ayat firman yang ada ini saya bisa memberikan penegasan buat saudara. Tuhan tidak menghendaki setiap kita menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan terus dipengaruhi oleh data dan fakta yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau itu data dan fakta negatif. Yang setuju katakan amin. Katakan dengan suara keras, Tuhan tidak menghendaki aku menjalani kehidupan sehari-hariku dengan dipengaruhi berbagai data dan fakta negatif. Sebaliknya, Tuhan menghendaki aku memiliki kesadaran akan realita Tuhan yang terus menyertai aku. Raja Aram boleh mengepung, bergabung bersama-sama dengan kerajaan Israel, berniat menghancurkan kerajaan Yehuda. Tapi Nabi Yesaya memberikan sebuah nubuatan, jangan takut, karena sesungguhnya Allahmu menyertai engkau. Tidak secara kebetulan, Tuhan secara spesifik menyebutkan atau menuliskan bahwa namanya akan disebutkan Immanuel. Tuhan yang menyertai umatnya, Tuhan yang ada bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, Tuhan menghendaki setiap kita sebagai orang percaya mulai menjalani keberadaan sehari-hari kita berdasarkan kesadaran akan realita Tuhan yang terus mencengkeram, terus menguasai keberadaan hidup kita. Siapa dari saudara percaya Tuhan ada bersama kita? Saudara percaya itu? Amin. Nah, permasalahannya ketika kita sedang menghadapi data dan fakta negatif, seringkali kita kehilangan kesadaran akan realita Tuhan itu. Kita memiliki awareness. Nah, ini bahasa Inggris itu bagus. Kata kesadaran itu bisa dibagi atau dalam bahasa Inggris itu ada dua kata yang berbeda. Yang pertama awareness, yang kedua conscious atau consciousness. Consciousness itu lebih merujuk kepada sesuatu yang sudah tertanam dalam diri kita. Yang sifatnya atau sumbernya ada di alam bawah sadar kita, menguasai pikiran dan hati kita. Nah, kalau awareness itu lebih merujuk kepada hal-hal yang lahiriah, yang sumbernya ada di sekitar kita. Tapi juga mempengaruhi pikiran dan hati kita.
Nah, disinilah yang sering kali menjadi sumber masalah. Kita orang percaya berkata, aku percaya Tuhan ada bersamaku. Haleluya. Karena lagi ibadah. Tapi pada waktu kita menjalani kehidupan sehari-hari, saat kita menghadapi tantangan hidup, kita sedang menghadapi masalah, kita menghadapi pencobaan, seringkali hal-hal yang negatif yang ada di sekitar kita lebih terasa berbicara dalam pikiran dan hati. Betul ya? Lebih terasa menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, sehingga kita jauh lebih mudah untuk khawatir, untuk takut, untuk cemas, untuk gentar. Tapi hari ini saya mau tegaskan buat saudara, masanya sudah tiba. Kondisi yang ada di sekitarmu tidak boleh mempengaruhi engkau, dan tidak akan mempengaruhi engkau lagi. Hari ini aku putuskan semua pengaruh dari awareness yang ada di sekitarmu. Sebaliknya, Tuhan terus membangun consciousness yang kau miliki, kesadaran akan realitas sorga, kesadaran akan firman, kesadaran akan janji-janji Tuhan. Biarlah itu yang terbangun, biarlah itu yang terjadi, biarlah itu yang menyertai dan menguasai kehidupanmu sehari-hari. Yang percaya katakan, ini saatnya terjadi perubahan besar dalam hidupku. Kesadaranku akan realita Tuhan terus terbangun dan semakin kuat menguasai pikiran dan hatiku. Kesadaranku akan data dan fakta lahiriah akan terus aku selaraskan dengan firman-Nya. Apapun yang menjadi data dan fakta lahiriah, aku percaya bisa berubah. Tetapi aku yakin kesadaranku akan realita Tuhan memampukan aku, memberi aku kuasa untuk mengubahkan setiap data dan fakta lahiriah yang negatif yang aku temui dalam hidupku. Keputusan-keputusanku yang selaras dengan firman akan mengubahkan segala aspek kehidupan yang aku miliki. Terjadilah dalam hidupku. Yang percaya berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Itu sebabnya kuasa doa akan terus bekerja nyata. Setuju, amin? Itu sebabnya saudara akan mendapati apa yang kau perkatakan, apa yang kau deklarasikan akan sungguh-sungguh mempengaruhi dan mengubahkan kehidupanmu. Mari mulai hari ini terus kita latih, kita biasakan diri kita memperkatakan firman, memperkatakan apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan biarkan kesadaran akan realita Tuhan dalam hidup kita menjadi hilang. Mungkin saudara tanya, Pak Stephen, kenapa kesadaran akan realita Tuhan atau God's consciousness ini bisa hilang dari hidup kita? Ya karena kondisi keadaan di sekitar kita, kita rasakan lebih kuat. Atau karena ada satu aspek dalam hidup kita yang tidak akurat, sehingga kita sulit untuk bisa melihat Tuhan dan realitanya menyertai hidup kita. Padahal kita tahu, katakan sama-sama, aku tahu, aku percaya bahwa Tuhan selalu menyertai aku. Ketika aku ada di atas gunung, atau ketika turun di lembah, bahkan di lembah kekelaman, Tuhan terus menyertai aku. Nah, seringkali kita kehilangan kesadaran akan realita Tuhan karena masih adanya dosa yang menguasai kita. Jadi istilah kata ada aspek yang lain yang menggantikan aspek kesadaran akan realita Tuhan dalam pikiran atau hati kita. Entah itu aspek masalah, entah itu rasa bersalah, yang pasti
ada sesuatu yang lain menggantikan kesadaran akan realita Tuhan dalam pikiran dan hati kita. Dan kita tidak mau itu terus terjadi. Yang setuju katakan amin. Saya kasih contoh sederhana, duduklah. Kalau saudara membaca dalam kitab 1 Samuel pasal 17, Alkitab menuliskan, Goliat muncul dari tentara Filistin dan kemudian melakukan tantangan kepada orang-orang Israel. Apa yang terjadi? Alkitab menuliskan, Raja Saul ketakutan. Betul ya? Kenapa Raja Saul ketakutan? Karena roh Tuhan sudah undur dari dirinya. Karena Raja Saul tidak hidup dalam ketaatan. Sebelumnya Tuhan sudah pernah memberi perintah lewat Samuel. Kamu akan maju dalam peperangan. Tapi tunggu aku. Nah, Samuel memberi batasan waktu. Tunggu aku 7 hari. Aku akan datang mempersembahkan korban. Dan kamu akan maju memerangi orang Filistin. Tapi Alkitab cerita, pada waktu itu tentara orang Israel melihat banyaknya orang Filistin pada kabur ketakutan, terserak. Lalu Saul berpikir, lihat baik-baik. Apa yang terjadi secara lahiriah? Orang-orang Israel pada pergi meninggalkan medan perang. Membuat Saul jadi memiliki pertimbangan yang tidak akurat. Sehingga pengambilan keputusannya juga keliru. Saul menerima masukan dari orang-orangnya. Wah, tentara pada bubar, rakyat pada pergi. Jumlah kita semakin sedikit. Orang Filistin luar biasa banyaknya. Saul berpikir, karena masukan yang ada, Saul membuat pertimbangan dan dia mengambil keputusan. Gini aja deh, Samuel gak datang-datang. Daripada seluruh tentara Israel kabur semua, udahlah kita bikin persembahan, aku yang mimpin. Padahal Samuel sudah memberi pernyataan Tuhan, tunggu aku. Tapi Saul tetap melakukan apa yang dia pikirkan. Dia terpengaruh oleh data dan fakta lahiriah. Sehingga kesadaran akan realita Tuhan yang sudah memilih hidupnya, yang sudah mengurapi dia, yang sudah mengangkat dia dari keadaannya yang paling kecil, yang paling rendah dianggap dalam keluarga dan dalam kaumnya. Dia lupa itu semua. Sehingga keputusannya keliru. Begitu dia selesai mempersembahkan korban, Samuelnya datang. Dan Samuel berkata, seandainya kamu mentaati apa yang aku perintahkan, kerajaan ini akan kokoh padamu. Roh Tuhan undur dari Saul. Dan ketika Goliat muncul, mengintimidasi. Saul tidak punya kemampuan untuk menghadapi intimidasi dari Goliat. Dia ketakutan bersama seluruh tentara Israel. Betul? Tapi kita membaca dalam 1 Samuel 17 itu juga. Ada orang lain, Daud. Di mana dalam pasal 16 dituliskan, Samuel sudah mengurapi Daud menjadi raja menggantikan Saul. Dan roh Tuhan ada atas Daud. Ketika Daud mendengar omongan Goliat yang sama, sementara yang lain ketakutan, respon Daud justru marah luar biasa. Kurang ajar. Ini orang tidak bersunat, mempermalukan tentara Allah yang hidup. Daud siap menghadapi Goliat. Dan kita sama-sama tahu, pada kenyataannya Daud mengalahkan Goliat. Sampai sini paham? Biarlah kesadaran akan realita Tuhan terus menguasai hati dan pikiranmu. Sehingga apapun keputusan yang kita buat tidak akan melenceng dari firman. Sebaliknya, dengan saudara terus dikuasai kesadaran akan realita Tuhan, saudara akan mendapati keputusan apapun yang kau buat akan mengubah kehidupanmu menjadi semakin selaras dengan agenda sorga. Saya akan memberikan kepada saudara definisi dari
kesadaran akan realita Tuhan. Saya merasa ini sangat penting untuk dibangun dalam hidup kita. Karena kalau saudara seperti Saul atau Raja Ahaz yang kehilangan kesadaran akan realita Tuhan, saudara itu sama kayak handphone tapi lagi blank spot. Saya tanya sama saudara, handphone bisa dipakai buat nelpon enggak? Bisa. Bisa dipakai buat surfing internet, bisa? Bisa. Tapi kalau lagi blank spot, enggak bisa. Semua itu hilang. Kemampuan apapun yang ada jadi hilang. Nah, orang percaya yang kehilangan kesadaran akan realita Tuhan sama kayak handphone lagi blank spot. Harusnya bilang sebagai orang percaya, yang keras, sebagai orang percaya, seharusnya aku memiliki kemampuan melakukan banyak hal karena ada Tuhan yang menyertai hidupku. Amin. Tapi ketika saudara kehilangan kesadaran akan realita Tuhan dalam hidupmu, saudara jadi kayak handphone yang blank spot. Tahu-tahu semua kemampuan yang ada dalam hidupmu jadi sirna, hilang, tak berfungsi. Tapi apakah betul-betul hilang? Tidak. Akan kembali lagi kalau saudara ketemu sinyal lagi. Semua fungsi itu akan kembali berfungsi. Setuju, amin. Sama seperti beberapa dari antara saudara. Saya sekarang berbicara kepada engkau yang sedang melihat rekaman ini dimanapun saudara berada. Ada beberapa dari antaramu, karena satu dan lain hal, engkau sedang kehilangan kesadaran akan realita Tuhan dalam hidupmu. Engkau pernah melayani, engkau pernah dipakai Tuhan luar biasa. Tapi karena ada satu peristiwa, engkau seperti kehilangan kesadaran akan realita Tuhan. Dan saudara seperti sedang terpuruk luar biasa. Tapi hari ini sebagai sesama hamba Tuhan, aku berkata kepadamu, Dia tetap mengamati hidupmu. Dia terus mengawasi dirimu. Dia tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Dia tidak meninggalkan engkau. Mungkin engkau sering merasa kecewa, engkau sering merasa Tuhan tidak mendengar doamu. Itu karena engkau sedang kehilangan kesadaran akan realita Tuhan. Tapi hari ini aku deklarasikan masa terobosan, masa perubahan sudah datang. Orala kata syamdeberi alara kateberi hoka. Tuhan kembali mencurahkan rohnya. Tuhan kembali berbicara kepadamu. Tuhan kembali menyatakan dirinya kepadamu. Dan Dia akan terus tuntun engkau mengalami pemulihan demi pemulihan, mengalami terobosan demi terobosan. Akan ada banyak kelepasan yang terjadi dalam dirimu. Kuasa firman, kuasa roh sekali lagi disingkapkan bagimu, membawa engkau alami kelepasan, membawa engkau alami terobosan, memposisikan dirimu sekali lagi menikmati roh yang berkemenangan. Oralaka sherelele kadaramaka. Keterhubunganmu dengan Tuhan diperbaharui, diperbaiki, dan Roh Kudus akan kembali pakai engkau dengan luar biasa. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan terjadilah. Terjadilah juga atasku. Amin. Haleluya, haleluya. Ada banyak orang sedang kehilangan kesadaran akan realita Tuhan. Sehingga mereka terus menjalani kehidupan sehari-hari sebagai orang percaya yang lemah. Mudah sekali jatuh dalam dosa, mudah sekali mengalami kegoncangan. Karena mereka kehilangan kesadaran akan realita Tuhan. Tapi saya berdoa, biarlah mulai hari ini kesadaran akan realita Tuhan terus dibangun, terus dipulihkan, terus diperbaharui, semakin kuat menguasaimu. Terjadilah atasmu dalam nama Yesus. Amin. Secara sederhana, kesadaran akan realita Tuhan atau God's consciousness, saya definisikan sebagai suatu kondisi hidup di mana setiap kali indera kita memberikan laporan, saya pakai istilah, saya berikan tanda kutip, ya. Setiap kali indera kita, panca indera kita
memberikan laporan berdasarkan data atau fakta lahiriah, maka pikiran dan emosi atau batin kita memberikan respon terhadap laporan yang datang dari indera kita itu, memberikan respon yang selalu dikaitkan atau selaras dengan janji Tuhan, pernyataan roh, ataupun suara Tuhan yang pernah kita terima. Dengan demikian, kita akan selalu menikmati adanya damai sejahtera ilahi yang melampaui akal, terus menguasai area pikiran, pertimbangan, dan pengambilan keputusan kita. Sehingga keputusan apapun yang kita buat akan selalu selaras dengan firman dan agenda Tuhan atas hidup kita. Aminkan hal itu. Suka tidak suka, kita terus berinteraksi dengan banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Setuju, amin? Nah, seringkali apa yang kita lihat memberikan laporan kepada kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita sentuh, apa yang kita kecap, memberikan laporan dari data dan fakta lahiriah yang ada di sekitar kita. Nah, seringkali laporan itu tidak seperti yang kita harapkan. Setuju ya? Amin ya? Seperti misalkan, saudara bangun pagi, lalu tiba-tiba ketika bergerak saudara rasa, ouch. Nah itu kan areal perasaan saudara lagi kasih laporan. Ada yang tidak beres di tubuhmu. Nangkep ya? Atau ketika saudara mungkin sedang berinteraksi dengan orang lain. Dan kemudian orang itu mengucapkan kata-kata yang kurang baik, tidak baik. Kita mendengarnya. Telinga kita, pendengaran kita memberi laporan kepada kita. Dan membuat, kalau bukan pikiran pasti emosi. Mulai memberikan respon terhadap apa yang dilaporkan oleh telinga kita. Kita jadi sakit hati. Nah itulah respon yang normal, manusiawi yang sering dilakukan orang. Tapi Tuhan tidak menghendaki itu saudara lakukan. Setiap kali indera saudara memberikan laporan tentang apa yang ada di sekitarmu, harusnya, bilang harusnya. Respon yang kita munculkan, boleh ngomong, harusnya. Respon yang aku munculkan adalah mengkaitkan peristiwa yang ada dengan janji Tuhan, suara Tuhan, pernyataan roh yang pernah aku terima. Sehingga ketika kita terus kaitkan data dan fakta yang ada di sekitar kita dengan pernyataan firman, pernyataan roh yang pernah kita terima, kita tidak akan pernah meresponi secara manusiawi. Respon kita akan diselaraskan dengan suara Tuhan, pernyataan roh yang pernah kita terima itu. Sehingga keputusan kita pun akan selaras dengan firman. Amin. Saya kasih contoh. Coba buka sama-sama kitab Mazmur. Mazmur pasal yang kedua. Saya mengajak untuk kita membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Inilah data dan fakta yang ada di sekitar dari pemazmur. Mari kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. 2. Lalu para raja-raja dan para pembesar itu berkata, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Inilah data dan fakta yang ditangkap oleh penulis Mazmur. Sampai sini paham ya? Tapi kalau saudara membaca dalam ayat yang keempat dan selanjutnya, pemazmur mengkaitkan data dan fakta yang ada dengan firman, dengan pernyataan roh
yang dia telah terima. Nah, lihat bagaimana respon dari pemazmur. Pemazmur berkata dalam ayat yang keempat, dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Aku telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Perhatikan, data dan fakta lahiriah menyatakan raja-raja dunia dan para pembesar dunia telah bersepakat, bersiap-siap untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tapi pernyataan firman menyatakan Tuhan yang bersemayam di sorga mentertawakan rencana dari para raja dunia yang ada. Nah, kalau saya ada di sana, kalau saudara ada di sana, saudara melihat raja-raja dunia dan para pembesar dunia semua sepakat mau memberontak melawan Tuhan. Tapi saudara mendapati di dalam realita kerajaan sorga, Tuhan itu mentertawakan niat mereka. Harusnya bagaimanakah respon kita? Ketawain juga. Tapi yang sering kali terjadi, kita melihat data dan fakta. Para pembesar, para raja-raja siap melawan Tuhan dan yang diurapinya. Kita jadi juga ikut siap-siap. Betul ya? Karena saudara menerima laporan dari indramu, panca indramu, dan kau meresponi secara manusiawi. Tapi saya berdoa kesadaran akan realita Tuhan akan menolong saudara memberikan respon yang selalu ilahi. Dan keputusan-keputusanmu juga selaras dengan agenda sorga. Di dalam nama Yesus terjadilah atasmu. Haleluya. Alkitab menuliskan sebagai manifestasi pernyataan firman, bukan cuma Tuhan mentertawakan niat dari para raja dan pembesar yang ada, tapi Tuhan juga mengambil sebuah tindakan. Tuhan melantik aku menjadi para rajanya di atas muka bumi ini. Dia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Lalu Tuhan berkata lebih lanjut, mintalah, maka bangsa-bangsa akan aku berikan menjadi milik kepunyaan. Loh, ini para raja dan para pembesarnya lagi sepakat mau memberontak terhadap Tuhan. Yes, itu mungkin data dan faktanya. Tapi realita di sorga menyatakan Tuhan justru ngomong sama saya, mintalah, bangsa-bangsa akan aku berikan kepadamu. Bahkan engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi. Itu adalah realita yang sedang terjadi di sorga. Dan realita sorga harusnya terbangun kuat dalam hidup kita. Sebagai akibat, realitas sorga menguasai pemazmur. Pemazmur memberikan respon terhadap niat dan rencana dari para raja dan para pembesar yang bermufakat melawan Tuhan dan yang diurapinya. Dalam ayat 10, pemazmur memberikan responnya secara manusia. Pemazmur berkata, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar.
supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Tidak peduli pemazmur sedang berhadapan dengan para raja atau para pembesar dunia, tapi karena apa yang terjadi di sorga, kesadaran akan firman Tuhan menguasai hidupnya. Dia punya posisi rohani yang berbeda untuk berkata kepada para raja dan penguasa dunia tersebut. Saya percaya hal yang sama akan terjadi atasmu. Tahukah saudara, yang namanya masalah menunjukkan kalau peristiwa, situasi, keadaan yang terjadi itu sudah ada di atasmu, mulai menekan hidupmu. Dengarkan baik-baik. Alkitab menyebut dengan istilah para raja dan para pembesar, orang-orang yang punya otoritas, punya kekuasaan, tapi mereka tidak akan bisa menekan hidupmu. Mereka tidak akan pernah bisa menekan batinmu. Masalah, tantangan, pergumulan tidak akan bisa menekan dirimu lagi. Hari ini saya berdoa, kesadaran akan realita Tuhan terbangun kuat dalam dirimu, sehingga respon yang kau munculkan bukan lagi respon yang manusiawi. Tindakan yang kau ambil, keputusan yang kau buat bukan lagi keputusan yang lahiriah. Posisi rohanimu diangkat tinggi. Posisi rohanimu ada setata dengan Dia. Engkau memerintah bersama dengan Kristus Sang Raja, sehingga responmu akan berbeda. Responmu akan selaras dengan firman dan agenda sorga. Terjadilah atasmu, terjadilah dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, aku berdoa posisi rohanimu akan terus berkemenangan. Engkau akan terus menjalani kehidupan sehari-harimu dalam posisi rohani yang berkemenangan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Satu ayat lagi, Mazmur pasal yang ketiga. Oh Tuhan, haleluya. Beri saya waktu beberapa menit lagi ya. Ini semua mulai dari Be Kids, Be Cool, Belia, semua sudah gak tahan, pengen segera tampil. Tenang, sabar dulu. Izinkan saya selesaikan bagian saya. Tenang. Yang lain berdiri semua mereka udah duduk siap untuk dipanggil maju ke depan. Menghemat energi. Oke, Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur Daud, baca sama-sama. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom anaknya. Jadi kisahnya Absalom memberontak, dan kemudian untuk menghindari pertumpahan darah, Daud mengajak seluruh istananya dan semua orang yang setia dengan dirinya untuk meninggalkan Yerusalem. Tapi mereka tidak dibiarkan pergi begitu saja. Absalom mengirim pasukannya untuk mengejar Daud. Jadi ini betul-betul kondisi antara hidup dan mati. Dan secara lahiriah, Daud mendapati posisinya sedang terdesak. Dan dia menaikkan sebuah mazmur. Saya percaya Mazmur pasal 3 ini menggenapkan betul apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kitab Filipi 4 ayat yang ke-6. Ayat 6 dan ayat 7 dari terjemahan The Passion. Ceritakan setiap detail hidupmu. Tapi bukan dengan roh yang takut. Tapi dengan roh iman. Dengan ucapan syukur. Maka Tuhan akan memberikan jawabannya kepadamu. Perhatikan, Daud berkata, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku." Ayat 2, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Inilah data, fakta, dan detail yang Daud katakan kepada Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik. Karena sepanjang hidupnya
Daud terus menggosok dirinya dengan firman. Daud terus membuat janji Tuhan, pernyataan roh, penyingkapan firman. Itu tidak lewat begitu saja. Daud membangun bobot dari setiap firman yang datang. Dan Daud pakai firman itu untuk dia gosokkan dalam hidupnya. Pada saat data dan fakta negatif menyatakan kamu kalah, kamu terdesak, kamu tidak bisa apa-apa lagi. Muncul respon. Saya mungkin menyebutnya dengan istilah respon refleks. Respon yang muncul tanpa bisa dikendalikan lagi. Muncul responnya. Dan apa respon refleks yang Daud munculkan? Daud berkata, tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Betul, faktanya ada banyak lawan bangkit menyerang aku. Tapi respon firman dalam hidup Daud membuat dia membuat pernyataan, engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku. Ini orang, apalagi seorang raja, kalau sedang melarikan diri karena dikejar oleh musuh-musuhnya, ini secara moral dia sudah mengalami kehancuran. Betul ya? Sering merasa, wah harusnya saya bisa menang, tapi kok kalah. Wah itu, rasa kalahnya itu sulit untuk dihapus. Kalau orang petinju atau petarung, bertarung dan kemudian dia dikalahkan oleh lawannya, itu rasa sakit akibat dipukulin itu seperti nggak ada efeknya. Tapi rasa sakit karena kalah, wah itu yang paling terasa. Ya, udah berantem mati-matian, babak belur dan kemudian kalah, itu besok bangun itu sakitnya double sakit karena habis dipukuli dan sakit karena kalah. Tapi sebetulnya sakit karena dipukuli nggak sebanding dengan rasa sakit akibat kalah. Tapi Daud berkata, engkaulah kemuliaanku. Secara manusiawi aku mungkin melarikan diri, tapi tidak. Aku tidak merasa kalah. Engkaulah kemuliaanku. Lalu berkata lebih lanjut, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Istilah engkau mengangkat kepalaku. Ini sebetulnya berbicara. Kalau orang kalah itu tertunduk. Tapi Daud berkata, engkau yang membuat aku tidak lagi diganggu oleh rasa kalah, rasa gagal, rasa bersalah, rasa tidak mampu dan semua perasaan negatif itu tersingkir karena engkau mengangkat kepalaku. Oh, hari ini saya berdoa, biarlah seberapa banyak engkau yang sering kali merasakan rasa kalah, rasa gagal, rasa tak mampu, rasa kecil, semua perasaan negatif akibat data dan fakta lahiriah yang negatif yang kau alami. Hari ini dengar, Tuhan adalah Allah yang akan mengangkat kepalamu. Dialah yang mengangkat kepalamu. Hari ini terjadilah tangan Tuhan bekerja atasmu, menghapuskan semua rasa malu, rasa gagal, rasa bersalah, rasa tidak layak, rasa tidak mampu. Pendek kata, semua perasaan negatif dihapuskan. Terjadilah. Engkau Tuhan pujianku, engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusanmu meliputi tempat ini. Engkau Tuhan Shirela kuasa, ku tersungkur di
kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Saya berdoa biarlah roh penyembahan, roh yang menyembah, roh yang berdoa, terus Tuhan aktifasi dalam hidupmu. Aku aktifasi, aku impartasikan roh penyembahan, roh doa. Karena saat engkau menyembah Tuhan, engkau mendisiplin dirimu, engkau mengkondisikan dirimu untuk kembali memiliki kesadaran akan realita Tuhan. Dan saya berdoa apapun yang menjadi data dan fakta lahiriah di sekitarmu tidak akan menguasai hidupmu lagi. Tapi firman-Nya, realitanya, keberadaannya, Allah Immanuel itu yang berkuasa atas hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, 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 amin. Mazmur pasal yang ketiga, secara manusiawi banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Oke? Itu mungkin data dan fakta yang orang katakan. Tetapi firman, bilang firman yang aku gosok dalam hidupku, menolong aku memunculkan respon dan deklarasi. Apa deklarasi yang Daud katakan? Dengan nyaring, ayat yang keempat, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Tidak ada kata-kata negatif, tidak ada rasa tertolak, tidak ada rasa kalah yang terus menguasai kehidupan Daud. Hari ini saya berdoa, tidak ada rasa kalah, rasa gagal, rasa tidak layak, dan berbagai perasaan negatif yang menguasai hidupmu. Firman-Nya akan berkata-kata, firman-Nya akan menolong engkau memberikan respon yang ilahi. Yang setuju katakan amin. Dan Daud bisa berkata, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Inilah pernyataan iman yang Daud ucapkan. Beginilah seharusnya pernyataan imanmu. Apapun data, apapun fakta, firman dalam hidup kita akan memampukan memberi respon yang akurat. Damai sejahtera ilahi tidak akan pernah hilang dari hidupmu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui akal itu terus memelihara hati dan pikiranmu, bahkan berkuasa atasmu. Dan Allah sumber damai sejahtera itu akan menaruh setan, menaruh iblis di bawah kakimu, dan kau taklukkan dengan segera. Amin. Tapi namanya manusia, kadangkala kesadaran akan sekelilingnya kembali muncul menguasai. Dan itulah yang Daud alami. Kesadaran akan sekelilingnya kembali menguasai. Tapi Daud tidak pernah mengucapkan kata-kata negatif. Firman yang ada dalam hidupnya menolong dia terus menceritakan detail keadaan hidupnya dengan roh iman, dengan ucapan syukur. Lihat Mazmur 3 ayat 7. Daud berkata, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Tahun-tahun lalu Tuhan telah menolong Daud. Di hidupnya yang sekarang dia percaya
Tuhan akan tetap menolong dirinya. Ketika dia merasakan keadaan sekitarnya bangkit menguasai, kesadaran akan realita Tuhan seperti menipis. Dia kembali berseru kepada Tuhan, bangkitlah ya Tuhan. Tolong aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku. Engkau telah mematahkan gigi orang-orang fasik. Lalu Daud membuat sebuah pernyataan iman yang terakhir. Dia berkata, dari Tuhan, ayo baca sama-sama. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Haleluya. Amin. Saya berdoa biarlah apapun yang menjadi kondisi, keadaan, situasi yang sedang engkau hadapi saat ini, engkau akan selalu alami firman-Nya berkuasa atasmu. Firman-Nya bekerja kuat dalam batinmu. Dan dengan firman-Nya engkau taklukkan data dan fakta lahiriah yang ada. Dengan firman-Nya engkau ubahkan data negatif, fakta negatif menjadi selaras dengan agenda sorga. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kamilah orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Biarlah pernyataan iman yang kau ucapkan selalu menyatakan firman, menyatakan keilahian, menyatakan iman, dan terjadilah sesuai dengan imanmu. Yang percaya katakan, terjadilah atasku. Biarlah Allah sumber damai sejahtera itu terus memelihara hati dan pikiranmu. Biarlah Allah sumber damai sejahtera itu terus berkuasa atas hidupmu. Dan Allah sumber damai sejahtera itu segera menaruh setan di bawah kakimu, memastikan engkau selalu berkemenangan dalam segala hal. Biar kesadaran akan realita Tuhan terus menguasai batinmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Terjadilah atas setiap kita.